hari ini, Bang? Agenda hari ini sesuai dengan SOP karena kasusnya ini masih bosan. Si Rasman sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah 2 kali gelar, di cyber gelar, tetap jadikan tersangka. Di Karo Wasidik juga, di Wasidik juga sudah dilakukan gelar, juga mendukung status jadi tersangka, cuma perlu dilengkapi. Dan sesuai dengan SOP, hari ini akan melakukan RD, yaitu Restorative Justice, ya, apa itu, usaha berdamai. Tapi saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Level gua. Alasannya apa sih? Pokoknya level gue udah deh. Biar lain kali jaga mulutnya, gitu loh. Itu aja. Bang, apa kasih peringatan? Biar lain kali jaga mulutnya, agar setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Bang, kasih efek jerah juga nggak, Bang? Ya itulah, jaga mulutnya, dia agak efek jerah. Masa dari daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas, mau bersaing dengan seorang Hotman Paris? Aduh. Bang, berarti bisa dikatakan 100% nggak bakal ada restoratif justice buat... Sekali lagi, Saudara Rasman, jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Ya udah, Rasman, jangan mimpi saya tidak akan mau berdamai seperti kau. Berarti bisa dibilang apa, sakit hati banget ya sama dia? Bukan soal sakit hati, tapi udah kelewatan gitu loh, ya. Kalau mau mencari popularitas ya kayak gue lah, dengan prestasi. KTP ada nggak? KTP kalian ada nggak? Aku nggak jamin KTP loh. Dah, aku nggak lama kok, dan lagi turun. Siap, makasih Bang ya. Ada mau dengar dia nggak? Siap, Bang. Ada sana. Yang mana sih Bang? Iya. Jadi sesuai dengan hasil gelar Wasidik, salah satu persyaratan dari Wasidik agar tetap status tersangkanya terus sampai ke limpahkan ke kejaksaan adalah harus dilakukan mediasi, yaitu RJ, dan itulah hari ini. Dan ternyata dia tidak hadir, bahkan dia WA penyidik, bahkan bikin postingan di Instagram dia bahwa dia sibuk. Ya karena dia tahu, karena mungkin dia tahu saya tidak akan mau berdamai dengan orang seperti dia. Jadi tadi saya sudah tanda tangani absen, bahwa hanya saya yang hadir, terlapor tidak ada yang hadir, dan mudah-mudahan proses penyidikan akan meningkat karena memang hasil gelar cyber maupun hasil gelar Wasidik semuanya mendukung status tersangka agar diteruskan. Hanya perlu dipenuhi persyaratan, salah satu adalah yaitu coba mediasi. Dan saya sudah mengatakan dari dulu dan sekarang pun saya bilang sama penyidik, saya tidak akan mau berdamai mediasi dengan orang seperti si botak itu. Ya, saya banyak musuh saya, tapi saya selalu maafkan kalau hal-hal yang sepele-sepele. Kalau ini yang ini udah kelewatan, saya sebenarnya tidak pernah ada persaingan sama dia karena memang levelnya begini. Ya, aku di atas dia dari segi karir selalu jauh. Dia itu dulu karena menduga saya di belakang otaknya kenapa dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Karena 1 minggu sesudah dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya, Richard Lee ketemu saya di kantor bikin postingan, tapi itu tentang bisnis skincare. Richard Lee tidak pernah jadi klien gue sampai sekarang. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan penyidik dalam waktu dekat akan manggil dia sebagai tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kita melihat dulu muka si botak itu nanti kalau sudah dia di persidangan. Bang, dari banyaknya kasus mungkin alasan Bang Hotman sendiri apa yang nggak mau damai apa sih, Bang? Ya karena selama ini kan persaingan pengacara itu kan biasa. Ini orang saya tidak pernah bersaing karena memang beda banget gitu loh. Saya kan udah perkara-perkara besar tidak pernah lawan perkara dia. Cuma tiba-tiba dia bilang bahwa saya itu punya penjahat seks, punya kelainan seks katanya. Sementara kayaknya semua orang-orang si cantik bilang gua normal banget deh, super normal malah. Itu kan kelewatan kan. Kalau cuma dibilang misalnya kurang berkualitas atau salah pembelaan atau apa, itu masih bisa dimaklumi. Kalau bahkan dia bikin rekonstruksi di mobil seolah beginilah cara Hotman melakukan kejahatan seksnya, itu kan padahal dia tidak pernah lapor polisi. Nah, itu dia tidak pernah lapor polisi.
apakah benar ada pelecehan seksual. Mungkin dia coba lapor tapi nggak ada bukti. Dan Iklim Hakim sudah menyatakan di BAP bahwa dia tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Sekali lagi, Iklim Hakim sudah di BAP menyatakan dia tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Berarti ini orang hanya gara-gara dendam sama aku, dia dikarang cerita. Itu benar-benar merusak kehormatan, memfitnah gitu loh. Dan orang kayak gini harus dihajar dari segi hukum. Ya. Bang, Anissa, harusnya Anissa. hari ini Anissa, bertemu dengan Harusnya hari ini si Bertemu. Botak harus hadir, si Rasman harus hadir sesuai persyaratan dari Wasidik, yaitu untuk mediasi. Tapi dari mulai hari Jumat dia udah posting di Instagram bahwa saya tidak bisa hadir karena saya sibuk katanya. Seolah-olah dia paling hebat aja, ya. Padahal mungkin dari segi banyaknya kasus nggak ada apa-apanya dibandingkan kasus yang saya tangani. Terus dia telepon penyidik, dia WA penyidik, saya ya hanya tadi hanya saya yang hadir. Artinya persyaratan mediasi sudah penuhi. Dan kalaupun dia hadir, saya akan bilang ke mukanya langsung bahwa saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kamu. Ya, itu aja. Sebelumnya pernah ada menghubungi ataupun apa-apa untuk Apa? Komunikasi dengan Rasman gimana kalau komunikasinya? Gua nggak pernah komunikasi sama dia. Emang ini siapa dia? Saya udah bilang enggak lah. Dia pengacara di daerah, enggak lah. sama Kim sendiri gimana Pak? Kim nggak ada komunikasi lagi. Tapi ya udahlah. Mungkin dia hanya salah pengertian di awal. Tapi Kim sudah mengatakan di BAP berita acara polisi, saya tidak pernah dilecehkan secara seks oleh Hotman. Itu dia nyatakan, hasil gelar pun menyatakan begitu. Jadi memang ini karangan si Rasman semuanya. Dia nganggar remeh kata-katanya itu, tapi dia sadar, dia taruh itu di Instagram, ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tidak ada maaf lagi bagi kamu. Masa Kak, bayangin kalau bapak kamu yang pengacara terkenal dibilang penjahat seks. Kalau gua dibilang playboy, gua masih bisa maklum, karena memang aspek gua terlalu banyak yang cantik. Tapi kalau dibilang penjahat seks, kelainan seks, orang gua normal banget kata semua orang. Ya, normal banget malah. Berarti ini apa Bang kelanjutannya? Rasman akan dipanggil Ya, sesuai prosedur harusnya segera dipanggil sebagai tersangka, dan sesudah itu limpah ke kejaksaan. Habis itu sidang. Kapan Pak selamat-selamatnya mungkin? Ya nggak tahu, tanya penyidik lah. Ya. Tapi yang jelas dia dengan gayanya itu, entah siapa dia itu bikin di Instagram, saya tidak bisa hadir karena saya sibuk. Waduh. Bang lu siapa lu sih? Sadar nggak sih? Nantang gue selalu berkelahi yuk. Emang ini di kampung. Nanti kalau berkelahi bagian gua rusak. Bang, terkait